Dan itu ada dalilnya, bisa kita cari. Kalau Hagar itu dijadikan sebagai Leisha, sebagai istrinya gitu. Jadi kalau tuduhan bahwa ini anak zina, ini Kristen biasanya, bukan orang Yahudi tidak pernah menganggap uh, Ishmael itu adalah anak zina, melainkan anak sah gitu. Cuman bedanya ada sedikit ini, apakah ada di dalam Torah ataupun ajaran ataupun dari historinya masalah masalah Ismail dengan Ishak. Maksud saya sejarahnya Ibrahim. Apakah betul tuduhan itu, salah satu pendeta yang saya pernah dengar yang mengatakan anak zina itu Ismail? Apakah ada ada diterangkan di apa namanya di Torah? Karena ada, saya pernah screenshot itu, bahwasanya rabi-rabi mengenal Ishak dan historinya. Silakan Pak. Oh, kalau di dalam Torah, karena Hagar itu posisinya dinikahi secara sah sebagai istri, dikatakan dalam Torah diambil sebagai istri, bukan sebagai, kalau pernikahan itu berarti menjadi istri sah ya, poligami, dan otomatis bukan anak zina. Ishmael itu ya anak sah karena melalui pernikahan yang sah gitu. Dan itu ada dalilnya, bisa kita cari. Kalau Hagar itu dijadikan sebagai Leisha, sebagai istrinya gitu. Jadi kalau tuduhan bahwa ini anak zina, ini Kristen biasanya, bukan orang Yahudi tidak pernah menganggap uh, Ishmael itu adalah anak zina, melainkan anak sah gitu. Cuman bedanya uh, Ishmael itu anak pertama dari Hagar, sedangkan Ishak itu anak pertama dari Sarah. Kan ibunya kan berbeda. Jadi kalau dibilang anak tunggal dari masing-masing ibunya. Bukan berarti Abraham anaknya cuma satu. Abraham total anaknya itu ada 6. Karena dari keturah itu sebetulnya Hagar itu sendiri, dia melahirkan 6 anak lagi. Jadi sebetulnya Ishmael itu punya adik-adiknya ada 6 gitu. Dan Oke, kita bisa melihat di Bereshit 16 ayat 3 untuk menguatkan bukti bahwa bahwa Hagar itu istri sahnya gitu. Oh, ada yang share screen. Oh, boleh saya share screen ayat? Ini bukan ayat atau apa ini? Kebetulan saya ini yang saya baca di Kejadian kayaknya ini. Oh, ini benar ini. Hagar bat Farao itu benar. Jadi Hagar itu adalah putri Farao. Jadi karena Abraham itu seorang bangsawan dari Ur Kasdim dan Sarah istrinya juga masih keluarga bangsawan. Dan ketika dipandang oleh Farao, wah Abraham ini bangsawan yang terkemuka dan bijaksana. Kira-kira kalau anak saya titipin di situ, pasti dia nanti juga menjadi bijaksana dan bermanfaat daripada dia cuma di rumah saja gitu. Nah, akhirnya dititipin di situ, suruh bekerja, atau ya kan namanya orang numpang tinggal di rumah orang kan nggak mungkin makan tidur kan, pasti bantu-bantu juga gitu. Namanya sesama perempuan pasti bantu-bantu juga. Sarah ngapain dia ikut-ikut bantu. Nah, karena Sarah tidak punya anak, akhirnya disuruh kamu nikahi aja Hagar karena dia lebih muda daripada saya gitu. Pasti dia bisa menghasilkan anak buat kamu gitu. Nah, akhirnya dinikahi dan punya anak, dan setelah itu baru Sarah berapa tahun kemudian baru akhirnya punya anak, dan begitu kejadiannya. Jadi Hagar ini bukan budak dan Ishmael bukan anak zinah, tetapi adalah anak sah dari pernikahan karena yang menyuruh adalah Sarah itu sendiri. Oke, tapi dia istri kedua ya, dengan keterangan Istri istri. kedua, Oke, betul. oke. Tapi menurut versi Muslim, saya ya termasuk, itu siapa yang kakak, Ismail atau Ishak? Menurut kami kan Hajar kan, siapa lagi ya istri pertama?
Tidak ada istilah kakak dan adik sebetulnya karena ibunya berbeda. Masing-masing adalah anak tunggal dari ibunya masing-masing gitu. Oh, Jadi tidak ada hierarki kakak dan adik karena kalau kakak dan adik itu hanya bisa dihitung kalau berasal dari satu ibu gitu. oke. Tapi maksud saya yang duluan lahir lah. Oh, Menurut kalau yang duluan lahir sudah pasti Ismail. Sudah pasti itu. Itu udah logis gitu. Cuman itu tidak mempengaruhi bahwa masing-masing adalah anak tunggal dari ibunya masing-masing begitu. Jadi jadi artinya bisa kalau dikatakan masing-masing anak tunggal ya. masing-masing anak tunggal dari Iya. ibunya. Tapi bukan berarti Abraham anaknya tunggal hanya satu, karena dia Iya. punya punya 8 anak begitu. 2 ditambah 6, 8. Ya kan ada kita di Muslim ini kan yang kita percayai yang disembelih itu. Nah, kalau di Torah Oh, tidak ada anak yang disembelih, iya, melainkan oke 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 oke. oh, Ngerti saya ngerti dengan Torahnya apa namanya Ishak. Saya dari mm, tadi itu mau menyangga si Guntur tadi oh ya, karena kita Ishak di sini kan ditanya menurut Torah kan. mm-mm. Jadi apa yang ada di Torah Bang Ishak itu sudah katakan. Jadi di luar itu kemobilan apa ya Torah tidak percaya termasuk Mm, Bang Ishak kan begitu mm. tadinya Kami kan. menghormatinya, tapi itu bukan bagian dari akidah kami. Begitu. Betul betul. Iya, jadi ini saya bertanyakan ini karena kan ini banyak tuduhan. Mm-mm. Artinya kalau ini anak zina, Abraham sebagai orang suci menurut kami Mm-mm. itu ternodai Oh iya karena dong. Kalau ya kalau kan? dianggap anak zina itu Iya, sudah termasuk apa ya? Kalau iya, kita bilang ad hominem. iya. Bapaknya yang paling bermasalah, anaknya apa dia mau tahu kan? Loh, Istilahnya. emangnya Iya. emangnya Bang Guntur bilang gitu gitu Cak. Coba komentar boleh nggak tentang Abraham ini ya? Boleh. Silakan, silakan. Saya sudah. Ya jadi kan kalau Nabi Abraham anak zina mana bukti gitu? Sepatutnya tunjukkan bukti yang jelas kan. Kalau mustahil gitu Nabi Abraham anak zina. Kari. Ya, mustahil lah. Assalamualaikum dulu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum pada. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Itu kalau nggak saya usah komentar tambah setengahnya. apa ya? Enggak mustahil lah gitu. Dia bukan anak zina sih. Kalau Abraham yang mengawininya ya bukan anak zina. Nabi Ismail ini salah sepatutnya. Tak ada dalam Torah. Dan Ya. juga tidak ada sebutan budak ya. Jadi di dalam Torah itu memakai sebutan shifcha. Shifcha itu kalau kita artikan secara kontekstual itu sebetulnya artinya asisten rumah tangga. Kenapa? Pembantu rumah tangga lah. Bukan pembantu juga, asisten dalam konteks di sini itu begini loh. Dia itu membantu Sarah, asistennya Sarah dia sebetulnya itu. Sarah melakukan apa dia ikut melakukan gitu. Jadi ada teman gitu. Jadi nggak masing-masing sendiri melakukan sendiri-sendiri itu enggak gitu. Jadi ada asistennya. Nah, untuk masalah Hagar ini ya kalau dia melakukan pekerjaannya tuh ya dia dibayar karena itu kan profesi. Mana ada sih orang mau kerja nggak dibayar, itu nggak mungkin gitu. Pasti dia diupahi, dikasih ya apa keperluan hariannya, mungkin dikasih duit, dikasih kalau makanan sudah pasti ya, pakaian dan lain sebagainya, kebutuhannya udah pasti terpenuhi karena dia bukan orang miskin gitu loh. Abraham itu bangsawan kaya raya, kemana-mana itu bawa tenda dan bawa ternak dan bawa pasukan gitu loh. Dan Abraham sendiri menurut tradisi orang Israel dia bisa bela diri, dia itu pendekar di zamannya, bukan orang letoy gitu loh. Kalau misalnya dia suruh perang lawan bangsa lain bisa banget gitu karena dia seorang raja gitu. Makanya Bang Ishak tuh, makanya Firaun, anak putrinya Firaun itu dikasih, tapi ini Dititipkan di situ. dititipkan, iya, karena dia kan bangsawan, tidak mungkin mau dia kasih dengan orang biasa kan. Masa Nggak anak mungkin. putri bangsawan dikasih ke orang gembel, kan nggak mungkin gitu. Pasti. Agak ironis sebenarnya. Iya. Makanya ini saya heran karena Tapi Abraham itu ceritanya orang-orang- di Abraham ceritanya kalau di Yahudi itu diceritakan nggak tentang dia mencari Tuhan itu, Abraham mencari Tuhan. Kalau dikatakan mencari, ada dia mendengar suara Hashem bahwa dia itu harus pergi dari Ur Kasdim untuk ke tanah Kanaan gitu sih intinya. Sampai enggak, maksudnya sampai memecahkan berhala-berhala gitu. Ada enggak? Kalau memecahkan berhala itu mungkin kalau saya nggak salah ingat ya, itu Torah lisannya, bukan Torah tertulisnya. Jadi gini, Torah tertulis itu
apa yang tertulis di Torah itu poin-poinnya pasti penting semua. Tetapi ada beberapa hal yang memang Hasyam menetapkan itu bukan bagian dari Torah tertulis, sehingga akhirnya itu diwariskan secara lisan saja. Gitu. Artinya hadis kalau di Muslim ya. Kalau Ya, hukum dia dihukum api Seperti itu yang itu juga masuk dalam kategori midrashim atau yang tidak tertulis. Jadi yang dia dibakar di dapur api itu Ya. masuknya ke dalam Torah lisan, karena Hasyam tidak menganggap itu penting untuk ditulis di dalam Torah tertulis. Yang dianggap penting adalah yang kita miliki saat ini, dan cerita-cerita yang lain tetap ada diwariskan tetapi secara lisan saja. Ya. Ada ilmu ini lagi Bang Ifrek. Artinya Betul. pengetahuan. Sama kayak yang- gini ya, orang Islam pasti kitab sucinya Al-Quran. Walaupun hadis itu sangat bermanfaat untuk fikih dan lain-lain, tapi kan nggak mungkin dibilang wah hadis ini kitab suci, nggak mungkin. Ya. Kalau kitab suci dia masuk ke dalam Quran, jadinya nanti kategorinya. Ya, makanya saya bilang tadi dia semacam hadis ini kalau lisan yang dituliskan masuk di Torah itu adalah seperti Al-Quran kan begitu mungkin Mas Sagdi. Betul. Cuman bedanya kalau di Torah lisan itu nggak ada sistem sahih, dhaif dan lain-lain gitu ya. Karena Ya. itu kan bahkan saya pernah dengar di Islam sendiri awal mulanya tidak ada sistem itu karena semua orang jujur gitu. Nah, beberapa ratus tahun kemudian mulai ada masalah, mulai ada yang tidak jujur dan akhirnya menyebarkan hadis palsu, baru akhirnya sistem itu diciptakan dan diperketat. Padahal awal mulanya tidak ada sistem itu. Orang benar-benar jujur dan saling percaya satu sama lainnya, dan hadisnya juga bukan hadis yang negatif atau merugikan atau menyesatkan. Tetapi beberapa ratus tahun kemudian muncul masalah, muncul fitnah, akhirnya dibuatlah sistem itu. Matan, sanad dan lain-lain itu ya adalah sistem yang kemudian muncul untuk memproteksi aja sebenarnya. Betul.